Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Silakan duduk. Tempatnya sudah nyaman dan rapi ya Bu, dan sudah ada ventilasi udara. Baik, perkenalkan nama saya Bidan kita. Saya yang bertugas pada pagi hari ini ya Bu. Sebelumnya nama Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Hilya. Oh, Ibu Hilya. Ibu Hilya ingin dipanggil Ibu Hilya saja atau ada nama panggilan lain? Ibu Hilya saja. Wah, Ibu terlihat cantik ya Bu pada pagi hari ini. Makasih Ibu. Umur Ibu berapa tahun? Umur saya 20 tahun Ibu. Baik, Ibu tinggal di mana? Tinggal di Serang. Ibu kesini sama siapa? Saya kesini sendiri Ibu. Oh, sudah cantik, mandiri sekali ya Bu. Terima kasih Ibu. Tujuan Ibu kesini untuk apa? Saya ingin berkonsultasi tentang persiapan kehamilan sehat Ibu. Baik, di sini saya ada leaflet ya Bu, bisa dibaca terlebih dahulu dan saya akan menjelaskannya. Persiapan kehamilan sehat di sini pertama ada cara meningkatkan asupan makanan bergizi. Yang pertama menambah asupan protein. Contohnya itu Ibu harus memperbanyak makan ikan, harus memperbanyak juga minum susu, makan sayur brokoli dan kacang-kacangan ya Ibu. Kacang-kacangan di sini seperti kacang panjang, kacang almond dan lain sebagainya. Lalu yang kedua di sini ada konsumsi lemak baik. Konsumsi lemak baik di sini ada alpukat, ada kacang mede, dan ada minyak zaitun. Lalu di sini juga ada buah-buahan. Buah-buahan di sini untuk memperlancar BAB Ibu. Apa aja sih buah-buahan di sini yang memperlancar BAB Ibu? Buah-buahannya di sini ada buah pepaya dan buah pir. Nah, terus di sini juga ada pentingnya serat. Pentingnya serat di sini Ibu harus mengkonsumsi buah pir dan buah pisang dan buah apel. Lalu yang kedua ada makanan yang perlu dihindari. Ibu harus menghindari seperti minum kopi, makanan kaleng, dan makanan yang berpengawet ya Ibu. Nah, Ibu juga harus menghindari kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk di sini Ibu harus menghindari seperti merokok, alkohol, begadang, dan makanan-makanan yang tidak sehat. Makanan-makanan yang tidak sehat di sini yaitu makanan yang berpengawet. Lalu yang ketiga ada menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Jadi Ibu selain makan makanan yang tidak sehat, Ibu juga harus berolahraga, menjaga kebersihan diri, cukupi kebutuhan cairan, menjaga pola makan, cukupi kebutuhan vitamin, dan hindari kebiasaan buruk. Nah, olahraga di sini Ibu harus mempersiapkannya, yaitu jika Ibu nanti hamil, Ibu harus rajin senam yoga ya Bu, agar memperlancar persalinan nanti. Dan Ibu juga harus olahraga HB dengan suami. HB di sini itu berhubungan intim. Nah, lalu kebutuhan cairan di sini Ibu harus memperbanyak minum air putih. Air putih di sini seharinya itu 8 sampai 10 gelas air minum. Dan Ibu juga harus mencukupi kebutuhan vitamin. Nah, selain Ibu harus memperbanyak minum, Ibu juga harus memperbanyak makanan berbuah-buahan seperti buah wortel, buah tomat, dan buah pisang ya Bu. Nah, selain itu juga Ibu juga harus mempunyai pikiran yang positif. Ibu di sini tidak boleh stres. Jika Ibu stres akan berpengaruh terhadap janinnya ya Bu. Lalu Ibu harus istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup di sini Ibu tidak boleh begadang. Jadi jam 10 malam Ibu harus tidur. Jika di atas jam 10 malam, nah itu kan udah dianggap begadang ya Bu ya. Jadi tidak diperbolehkan untuk Ibu hamil. Lalu lakukan hal baik yang disukai. Nah, hal baik yang disukai di sini seperti Ibu suka mengaji, membaca novel, atau menonton TV, atau menonton kartun yang lucu. Jadi pikiran Ibu itu tidak boleh stres. Ibu tuh harus mempunyai aura yang positif, yang cerah gitu ya Bu. Nah, di sini ada boleh mengkonsumsi multivitamin dan folik acid. Nah, folik acid di sini yaitu asam folat. Asam folat di sini contohnya buah-buahan seperti jeruk, alpukat, dan tomat ya Bu. Terus Ibu juga disarankan untuk vaksin tetanus. Nah, vaksin tetanus di sini yaitu pencegahan penyakit untuk ibu dan bayi yang disuntikan pada ibu. Jadi tujuannya itu supaya ibu dan bayi itu sehat sampai nanti melahirkan. Nah, di sini juga ada kesiapan finansial. Kesiapan finansial di sini ada biaya kehamilan. Biaya kehamilan di sini seperti
ibu ingin USG atau ingin mengecek kondisi kandungan atau janinnya, dan ada biaya persalinan, biaya kelengkapan bayi. Biaya persalinan di sini kita sebagai bidan di puskesmas kita di sini ada yang memakai BPJS, ada yang umum. Jadi ibu tuh harus mempersiapkan ekonominya jika ibu ingin hamil atau ingin melahirkan ya Bu. Dan di sini ada biaya kelengkapan bayi. Biaya kelengkapan bayi ini seperti ibu harus mempersiapkan baju bayi, perlengkapan makanan bayi, sepatu bayi, dan lain sebagainya ya Bu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Ibu, makanan berpengawet itu seperti apa? Makanan yang berpengawet itu seperti contohnya keju, tape. Ibu tidak disarankan untuk memakan keju karena akan membahayakan janin dan akan mengakibatkan jantung ibu juga. Apakah ada yang ditanyakan kembali Ibu? Sudah jelas Ibu. Baiklah, sudah cantik, mandiri, ibu sudah paham ya dengan apa yang saya jelaskan. Jadi kesimpulannya di sini yaitu persiapan kehamilan sehat di sini ibu harus menjaga pola makan ibu, harus mempunyai pikiran yang positif ya Bu, tidak boleh stres. Baik, jika tidak ingin ditanyakan kembali, Ya udah Ibu, saya pamit pulang dulu ya Ibu ya. Terima kasih atas penjelasannya Ibu. iya Ibu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti harus dipotong yang tadi, Mei.